بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin sekalian, kita lanjut. Dilanjut nggak Pak? Aduh, apanya? Nyampe mana tadi? Enak. Mau copet selesai, kita anggap selesai. Oke, jadi gini, Ana ingin cerita sedikit. Kertawijaya ini kenapa lebih dekat dengan Islam? Karena Kertawijaya ini sudah sering melakukan hubungan kontak dagang dengan Malaka, dengan dunia lain, bahkan Arab, termasuk juga Indochina. Indochina itu meliputi Vietnam, Thailand, Kamboja, yaitu ya Indochina. Terutama adalah campa. Makanya perkawinan ini sudah terjadi antara pejabat-pejabat, termasuk juga putra. Nah, ketika Kertawijaya itu menikah dengan Darawati yang tidak lain adalah putri Campa, itu dia masih putra mahkota. Setelah dia naik jadi raja, Islam sudah mulai dilonggarkan. Apalagi ternyata Darawati ini turunan raja yang Islami, di mana salah bebeknya menikah dengan Ibrahim Samarkandi. Yang Ibrahim Samarkandi itu otomatis dari Samarkand. Cuman orang Jawa bilang Ibrahim Asmara. Maksudnya Asmarakandi. Maksudnya Samarkandi. As-Samarkand itu daerah Khurasan yang di sana dekat dengan Bukhara juga, tempat lahirnya siapa? Imam Al-Bukhari. Menikahlah dan akhirnya lahir Sunan Ampel. Sunan Ampel datanglah bersama dua ponakannya yang tidak lain adalah Abu Hurairah sama Ali Murtadha. Datang ke Jawa, tujuannya ingin menengok bibiknya sambil main anak muda. Ternyata di sekalian keduanya ingin balik ke daerah Campa. Ternyata Campa ini sudah diserang oleh Raja Anam yang akhirnya jatuh. Maka tidak jadi ingin pulang karena kerajaan istananya sudah hancur. Akhirnya dipersilahkan oleh pamannya yang tidak lain adalah Kertawijaya untuk tinggal di Mojopahit. Karena tidak betah di sekitarnya Hindu, bahkan ketika datang pun disambut dengan tari bedaya, yaitu tari yang telanjang bulat, yang cuman pakai itu Pak, ya, iya pakai jarit. Dan tolong diperhatikan, orang Jawa itu dulu budayanya belum mengenal kotang. Dan setelah mengenal kotang pun, itu setelah baru-baru itu pun kotangan setelah menikah. Kalau belum menikah, nggak boleh pakai BH. Itu. Dan ini masih banyak, masih dipertahankan dalam waktu-waktu ini di Bali, karena Bali ini sebetulnya daerah nanti kalau kita bicara sejarah dominasi Islam, maka orang-orang Hindu itu lari ke timur, Panarukan. Panarukan juga kalah karena diserang oleh Wiroguna ketika zaman Sultan Agung. Akhirnya banyak lari ke Bali, dan di Bali ini susah untuk ditaklukkan karena di sana ada Raja Gelgel, yaitu Raja Dewa Agung. Dan juga ini juga termasuk yang membentengi Hindu yang ada di Lombok. Makanya Sunan Prapen yang tidak lain anaknya Sunan Giri ketika berdakwah lawatan perang ke timur juga mendapatkan hambatan dari Raja Gelgel ini. Sehingga sampai hari ini Bali itu masih utuh Hindu. Karena Raja Mataram pun tidak sanggup, dari Demak juga tidak sanggup. Zaman Sultan Trenggono pun terbunuh di Panarukan, akhirnya tidak bisa menaklukkan Panarukan dan ke timur. Wafat pada tahun, gugur di sana tahun 1546. Pada zaman Mataram Islam, Sultan Agung juga tidak bisa. Bahkan dilanjutkan oleh Wiroguna tadi. Nah ini Panglima Wiroguna pada zaman Amangkurat I dia terbunuh. Disinyalir bukan dibunuh oleh musuhnya, tapi dibunuh oleh Amangkurat I. Yang Amangkurat I ini memiliki istri sampai 54. Ya. Dan anehnya istri 54-nya dibunuh
karena disinyalir bersekongkol membunuh istri tercantiknya. Dan Amangkurat I ini manusia paling aneh, ya, pernah membantai ulama kiri kurang lebih 5.000 sampai 6.000 orang, habis ulamanya, istri, anaknya dibantai habis. Pamannya sendiri aja dibunuh, Pangeran Peke, ya, dibunuh. Ini, ya, Pangeran Peke ini nanti dari Surabaya. Ini jadi ruwet juga waktunya, harusnya waktunya panjang itu. Runut kita sisir dari Banten, Cirebon ini, pokoknya seadanya lah. Gitu. Sampai ke timur Madura nanti, ya. Namanya Jawa, kita ceritain semua, cuman waktu, ya. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, setelah itu Sunan Ampel izin untuk pindah. Diberikanlah tanah di Ampel Dento. Di sana dia mendirikan masjid dan mengembangkan Islam. Sementara saudaranya yang namanya Abu Hurairah tinggal tidak jauh dari Mojopahit, yaitu Mojo Agung. Makanya disebut dengan Sunan Mojo Agung. Yang satunya tinggal di Gresik, makanya disebut dengan Sunan Gresik. Bukan Sunan Gresik Syekh Maulana Malik Ibrahim, tetapi Ali Murtadho, yang nanti dipanggil orang Jawa Gresik namanya Ali Murtolo. Ya. Orang-orang Jawa Timur itu kan suka memberi nama orang Murtolo. Itu Murtolo itu artinya Murtadho. Cuman bilang dot itu nggak bisa jadi Murtolo. Makanya harusnya bukan Gaj Ahmada tapi Gaj Ahmala. Karena D di lidah orang-orang Jawa itu jadi la itu. Makanya Gaj Ahmada itu nggak benar. Gajah Mada yang benar Gajah Mada. Gajah itu gajah, Mada itu tangkas. Nah, hadirin sekalian, yang menarik juga anak-anaknya Kertawijaya ini banyak yang masuk Islam. Kita kasih satu anaknya Kertawijaya yang menjadi adipati di Palembang, yaitu Aryo Damar, diislamkan oleh Sunan Ampel ketika mau ke Mojopahit, mampir ke sana. Akhirnya namanya Aryo Dilah, yang akhirnya menjadi adipati Palembang. Kemudian dua anaknya yang namanya Raden Patah sama Husein, yang awalnya ingin mengabdi ke Mojopahit, akhirnya belajar ke Sunan Ampel. Setelah belajar tidak jadi, membatalkan ke sana Sunan Raden Patah. Akhirnya diutus oleh Sunan Ampel untuk membuka pesantren di Demak, yaitu Tegalwangi. Di sanalah dibikinkan pesantren masjid yang akhirnya sampai kerajaan. Nah, kenapa sampai hari ini tidak ditemukan bekas-bekas istana di Demak? Padahal kerajaan itu cukup besar, terkenal sampai Malaka, sampai internasional. Disinyalir istananya mereka itu mencukupkan masjid dan rumah. Makanya kursi istana itu sekarang itu menjadi apa? Mimbar. Mimbar itulah yang dijadikan oleh Raden Patah dan anak cucunya untuk menjadi kursi istana. Itu jawaban sebagian ahli sejarah sampai sekarang, kenapa Demak itu suatu kerajaan yang besar tapi nggak punya istana. Nah, ada yang jawaban yang kedua, disinyalir, diobrak-abrik, dihancur luluhkan, dihabiskan oleh Sultan Agung, oleh Mataram. Iya, itu untuk membuat satu dominasi Mataram. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara anaknya yang muslim juga adalah Lembu Suro. Lembu Suro ini menjadi adipati Surabaya. Nah, nanti ketika Sunan Ampel di Surabaya, kerjasama dakwahnya dengan Lembu Suro ini. Ini Lembu Suro ini anak Kertawijaya yang juga sudah masuk Islam, mengembangkan dakwah di sana. Nah, di antara anaknya yang sudah masuk Islam juga adalah Lembu Peteng. Nah, ini berarti lembu itu apa? Lembu sapi. Peteng itu apa? Gelap. Nah, Lembu Peteng ini menjadi adipati Madura Barat. Yang kalau tadi Jaran Panoleh Timur kan gitu. Nah, Lembu Peteng inilah nanti yang mengembangkan Islam di Madura. Ini anak-anaknya yang sudah Islam. Sehingga hadirin sekalian, mulai Jawa itu terislamisasikan dengan para dai ini. Nah, dominasi Sunan Ampel sudah mulai muncul. Apalagi
sebelumnya sudah ada dai besar yang namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang sebelum Sunan Ampel datang sudah datang dahuluan. Dan disinyalir Syekh Maulana Malik Ibrahim ini keluarga dari kerajaan Campa, Raja Cermain. Karena Campa itu sebetulnya daerah seperti daerah ini loh Pak, apa sih? Yang banyak negara-negara itu apa? Federal. Makanya ini masing-masing daerah itu ada rajanya. Di antaranya Raja Cermain ini punya ponakan namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim, akhirnya dakwah ke Indonesia. Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini seorang ulama besar, bahkan terkenal di mana-mana. Dari buku-bukunya dan tulisannya menunjukkan kebesaran itu. Dan dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Disinyalir dia ini adalah dai yang diutus dari Turki, kemudian dakwah di Gujarat, kemudian setelah sukses di sana dipindah lagi ke Patani yaitu Thailand. Maka sebagian ahli sejarah mengatakan di antara anak cucunya adalah Dawud Al-Fatani, yaitu ulama besar yang hidup pada abad ke-18. Kemudian pindah ke mana? Ke Gresik. Kenapa Gresik? Karena pertama dominasi Islam sudah mulai tinggi dan di sana pelabuhannya sudah mulai bagus dan bergengsi. Makanya di daerah Patani itu juga ada namanya desa Gresik. Sama dengan Gresik ini. Gresik sama-sama. Walaupun di sana ada semacam istilah cok gali cok. Gresik itu asalnya tandes. Tandes itu apa artinya? Tandas. Tandas itu apa Mas? Tandas kotoran, toilet kan. Makanya di bahasa Malaysia toilet apa? Tandas. Tandas itu kotor. Nampaknya kok nggak enak didengar, tandas, kotor, toilet, maka dirubah nggak resik jadinya Gresik. Nah ini ilmu cok kali cok, nggak resik itu, nggak tahu benernya nggak resik, corok, kotor. Dibilang tandas kotor mendingan nggak resik aja dah ya. Walaupun sampai hari ini tandas itu yang lebih terkenal tandas Surabayanya, bukan tandas Gresiknya. Sebetulnya ini daerah nyambung dulu, Tandas. Tandas ini daerah paling terkenal sejak dulu. Nah sebelumnya yang hebat, di Gresik ini sebetulnya sudah ramai Islam. Buktinya di daerah Leran itu ada kuburan Fatimah binti Maimun yang yang tertulis tahun 475. Berarti kalau kita konversi ke tahun Masehi 1082. Jadi tahun 1082 abad 10 berarti menjelang 11 atau abad kelima Hijriah itu sudah ada dominasi Islam di Jawa, terutama pantai utara. Buktinya kuburan itu sudah membentuk komunitas, bukan hanya satu, banyak sekali. Dan saya katakan tadi, kuburan gak mungkin kalau gak Islam. Dan ini pun dilihat dari postur-postur tubuhnya bukan orang Jawa. Dari namanya pun Fatimah binti Maimun, jelas bukan nama orang Jawa. Orang Jawa paling banter namanya Beco, Ngatno, Poniem, Parti, terus apa? Itu. Fatimah berarti dari Arab. Ada yang mengatakan dari Persia, ada yang mengatakan dari yang lainnya. Intinya Fatimah binti Maimun jauh-jauh dari Persia atau Syam. Dan ini semuanya awalnya untuk mencari komoditas dagang. Karena orang Arab sejak zaman dulu kita harus tahu bahwa orang Arab sudah punya tradisi dagang internasional sebelum jauh datangnya Islam. Makanya Allah menegaskan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Makanya di antara mereka dagang ke Yaman, ke Syam itu biasa. Ke Yaman musim dingin supaya tidak terlalu dingin, karena di sana itu hawanya panas, maka musim dingin ke Yaman. Musim panas ke Syam, karena Syam itu dingin, supaya tidak terlalu dingin ke Syam. Dan tidak tertutup kemungkinan di antara orang Arab itu ingin mendapatkan komoditas rempah macam-macam, kopi termasuk, cengkeh, dan juga tadi kapur dari tangan pertama, bahkan datang ke Indonesia langsung setelah mendapatkan informasi ternyata barang-barang ini datang dari Sumatera. Mereka ada yang cari gaharu, mencari kayu cendana dari timur-timur,
Dan tolong diperhatikan, dari sejak zaman dulu sampai sekarang, produksi paling terbaik kayu cendana di mana? Timur Timur. Ya, cari kayu gahyu di Papua, kayu-kayu wangi itu, di daerah Merauke, di daerah mana? Ini semuanya adalah tempat sumber kayu gahru yang wangi itu kalau dibakar. Nah, orang-orang Arab mencari komunitas itu untuk wewangian ruangan, istana dan yang lainnya. Bahkan raja-raja Umayyah, Baghdad yaitu Abbasiyah banyak memanfaatkan kapur dan juga kayu gahru untuk mewangi ruangan istana. Bahkan Rasulullah sendiri aja merekomendasikan kapur barus untuk apa? Perawatan jenazah. Berarti Rasulullah juga sudah tahu lama Medan. Nah, Rasulullah kenal Medan. Udah lama. Nggak mungkin hadirin sekalian Rasulullah sekarang mendapati satu komoditas kapur nggak nanya dari mana. Cuman kan asal usul seperti itu tidak dipertajam di dalam hadis, karena yang paling penting syariatnya apa? Syariat kalau ada jenazah hendaknya dikasih wewangian dengan kapur barus. Cuman kapur barus sekarang sudah habis, sudah punah, sudah apa namanya? Kalau hilang itu nggak ada lagi. Langka apa? Bahasa langka lagi apa? Punah, maka sekarang sudah sintetis. Ya, walaupun sintetis pun masih dinamain kapur barus. Itu.